Masyaallah hadirin hadirat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qulubina sayyidina wa maulana Muhammadin iftahil bi rahmatillah adada ma bi ilmillah salatan wa salamun ala ilaihi bi dawami mulkillah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'ala qawmil kafirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ila al-i'tikaf hadha nasibatu nabiyyi billahi ta'ala. Sama kita hormati Ketua Masjid Darussalam atau yang mewakilinya beserta jajarannya. Tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami kepada beliau-beliau semua. Dan salam penghormatan yang paling istimewa kami hadiahkan kepada segenap hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, semua angkatan yang dihadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat yang mulia ini kecuali dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki zahir batin dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi kehidupannya, Allah mudahkan semua urusannya, dan semua yang hadir insyaallah istiqamah dalam ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdullah beserta para sahabat, tabi'in, tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Seperti biasa dalam safari dakwah yang hari ini tepatnya safari dakwah minggu ke-14, biasanya kami membaca kitab Fawaidul Muhtarah bisa diberi di akhirat. Episode demi episode yang ada di kitab ini kami baca. Langsung saja kita lanjutkan pembacaan kitab ini. Qala Syekhul Musannif hafizahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ila qal. Qala al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, an-nasu min jihati tamthili akfar, abuhum Adam wal ummu Hawa, fa illam yakun fi aslihi syarafun yufakhiruna bihi, fad-din wal mal mal fakhr illa li ahli al-'ilm innahum 'ala al-huda liman istahda adillah wa qadru kulli imri'in ma kana yuhsin wal jahiluna li ahli al-'ilm a'da'u fafuz bi'ilmin ta'ish hayyan bihi abada an-nasu mauta wa ahlul 'ilmi ahya. Nah, sampai kita pada perkataan Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Nah, beliau
kalau satu orang radhiyallahu anhu, kalau dua orang, naam, atau sahabat tersebut dan ayahandanya merupakan sahabat, kita taradhi anhu, radhiyallahu anhuma kalau dua orang. Kalau tiga ke atas banyak radhiyallahu anhu. Nah, kalau untuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib sah-sah saja radhiyallahu anhu doa. Nah, tapi kebanyakan di kitab-kitab setelah disebut nama beliau ini biasanya disebut karramallahu wajhahu. Mudah-mudahan Allah muliakan wajah beliau. Kenapa? Ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan karena sebab beliau mendapat doa yang khusus karramallahu wajhah, karena sepanjang hidup beliau, mohon maaf, sepanjang hidup beliau enggak pernah lihat kemaluan beliau sendiri, itu tidak pernah beliau lihat. Karramallahu wajhah, Allah muliakan wajah beliau. Nah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di antara sebabnya ya, dan banyak sebab lainnya. Baik, beliau mengatakan an-nasu min jihati tamthili akfaru abuhum Adam wa ummu Hawa. Nah, manusia itu, jenis manusia itu ya sama dari jenis manusia, sama aja, tidak ada perbedaan, setara. Karena apa? Melihat dari kacamata abuhum Adam wa ummu Hawa, bapak mereka siapapun itu, baik muslim, kafir, siapapun itu, ayahanda mereka ujung-ujungnya Nabi Adam alaihissalam, dan ibunda mereka adalah Siti Hawa. Nah, semua sepakat ini. Gak ada yang bilang itu untuk muslim saja. Bahkan yang non muslim nanti ke atasnya, ujung-ujungnya ayahandanya, kakek moyangnya Nabi Adam. Nah, dan nenek moyangnya Siti Hawa. Dari segi ini manusia sama saja. Tidak ada perbedaan antara satu dengan lainnya. Nah, fa in lam yakun fi aslihi syarafun yufakhiruna bihi fatinu wal ma'u. Tapi terkadang sayang, seribu sayang, manusia ini kadang bangga dengan sesuatu kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Nah, padahal mereka gak layak untuk bangga, karena sesungguhnya mereka tercipta dari fatin wal ma'u, tanah dan air, tanah yang bercampur dengan air. Nah, orang bangga dengan hartanya. Inti lihat, inti bangga dengan harta ini yang banyak, melimpah, rumah mewah, kendaraan megah. Inti diciptakan dari apa? Hakikatnya ya dari tanah, dari air. Nah, pejabat bangga dengan kedudukannya. Inti dari mana? Asalnya dari tanah, dari air. Nah, yang hari-hari ini tanah dan air di bawah telapak kaki kita. Nah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak bisa jadi bahan atau hal yang untuk kita banggakan. Ada nggak orang bangga? Beb, alhamdulillah beb, anak nih, masya Allah nih, punya tanah sekian sekian sekian, bangga, membanggakan dengan tanah. Nah, tidak bisa dibanggakan hal itu. Atau beb, alhamdulillah beb, anak banyak air misalnya, bangga dengan air. Nah, itu bukan suatu yang harus dibanggakan. Nah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
menggendong debu tanah yang ada di depan gitu ini. Berebutan mungkin dibawa ke rumahnya. Dan bisa dibanggakan dan bisa dijual atau apa. Nah, lalu Al-Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan, "Man fakhru illa li ahli al-'ilm." Nah, sesungguhnya kebanggaan terbesar itu milik ahlul ilm, orang yang memiliki ilmu. Nah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun bangga, nah bangga di sini bukan berarti untuk sombong-sombong ya. Nah, kalaupun dia mau berbangga, karena masih wajar dia bangga dengan ilmunya. Alhamdulillah bangga nih. Nah, ana senang, ana bersyukur dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu terkait wabil khusus ilmu syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang semakin banyak dia dapat ilmu tersebut, maka khasyahnya semakin banyak, tunduk dan rasa takutnya kepada Allah semakin banyak, semakin tebal, semakin indah. Mal fakhru illa li ahli al-ilm. Innahu ala naungan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita semua hadir di majelis ini tidak lain ini bentuk gambaran Allah memberikan hidayah kepada kita. Bentuk Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Dikasih unjuk mana yang halal, mana yang haram. Dari majelis ilmu ini tahu kita mana perbuatan yang hak, mana yang batil, sehingga kita dapat membedakan, memilih antara keduanya, mana jalan menuju surga, mana jalan menuju neraka. Nah, itu Allah kasih tunjuk kepada orang-orang yang menimba ilmu. Nah, innahum 'alal huda. Sesungguhnya mereka ini adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, jangan dipandang sebelah mata orang yang menuntut ilmu, walibul ilm yang hadir majelis. Itu nganggur aja gawe makanya hadir majelis, hati-hati. Nah, ini orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, kadang-kadang dipandang sebelah mata itu. Gawe deh mereka tuh ngangguran makanya hadir majelis. Kalau kami ini aktif komyo, gawe solusi dah ya. Nah, Allah hakikatnya orang-orang yang hadir majelis ini kalau Allah bukakan apa yang Allah berikan kepada talibul ilm, orang yang menghadir majelis, maka niscaya orang-orang yang di pasar itu akan tinggalkan pasar. Para pebisnis hebat akan meninggalkan bisnisnya untuk hadir kalau ditampakkan. Ya, sayangnya tidak ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Liman istahda adillahu. Nah, orang yang memiliki ilmu pengetahuan tadi, wabil khusus ilmu syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa menjadi sebab pemberi hidayah kepada mereka yang ngejar hidayah. Orang-orang yang mendapatkan ilmu bisa ngajari orang lain, sehingga orang lain tadi nggak tahu jadi tahu, nggak tahu tata cara wudhu jadi tahu bagus, nggak tahu tata cara sholat jadi tahu tata cara sholat sempurna, benar, khusyuk, makbul, sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Liman istahda adillahu. Bagi yang pengen belajar, ahlul ilmi ngajar, ibu yang pengen belajar. Nah,
di dalam syariat Islam ini Nabi mendapatkan pahalanya pasti. Sehingga makom Nabi, kedudukan Nabi itu naik terus. Tinggi kedudukan Nabi SAW. Setiap orang yang beribadah, sholat, membaca Al-Fatihah di dalamnya. Nah, ini dari syariat baginda Nabi SAW. Siapapun mereka, muslimin, muslimat, melaksanakan sholat, Nabi dapat pahala. Nah, sampai akhir zaman. Begitupun para alim yang ngajarin ilmu syariat. Kita ngajarin orang dari dia nggak bisa baca Al-Fatihah sampai bisa. Tua anak satu bisa, dia bawa terus itu Al-Fatihah dalam sholatnya. Maka yang ngajarin dapat terus pahala setiap tua anak sholat. Jadi bayangin kalau yang ngajarin itu 1 orang, gimana kalau yang ngajar 10 orang, 100 orang, 1000 orang yang paham gara-gara ini, wasilah ini, maka banyak ya pahala yang didapatkan oleh al-mu'allim atau ulama amilin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan wa qadru kulli imrin ma kana yusibu. Kalau ente pengen lihat kadar seorang, caranya lihat siapa dia idolakan. Ini kita pengen lihat kadar orang ini baik atau buruk, dekat sama Allah atau jauh dari Allah, dekat sama Rasulullah atau jauh dari Rasulullah. Lihat siapa yang dia idolakan. Ini orang idolakan misalnya, alhamdulillah, orang non-muslim, orang kafir diidolakan, masya Allah, diikuti fashionnya segala macam, pakaian diikuti, gerak-gerik diikuti, semua diikuti nama dia. Nah, karena dia mengidolakan mereka, maka kedudukannya kurang lebih sama. Nah, kedudukannya buruk pula. Nah, di mata Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Tapi kalau dia mengidolakan Nabi, mengidolakan ulama, mengidolakan aulia, mengidolakan ibu-ibu misalnya Sayyidah Khadijatul Kubra, mengidolakan Fatimah Az-Zahra, mengidolakan istri-istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengidolakan para aulia dari kalangan perempuan, mengidolakan Sayyidatina Rabi'atul Adawiyah. Nah, maka sudah kebaca tadi kadar ibu-ibu seperti itu. Yang mereka idolakan ini orang-orang hebat, orang-orang yang dekat dengan Allah. Berarti kadar ibu-ibu ini juga hebat. Bapak-bapak kan masya Allah mengidolakan baginda Nabi, mengidolakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bukan cuma mengidolakan, tapi berusaha untuk beramal seperti amal mereka. Nah, maka udah kadar bapak-bapak ini, kedudukan bapak-bapak ini berarti kurang lebih mirip kelas 12 seperti orang-orang yang bapak-bapak idolakan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal jahiluna li ahli al-ilmi a'da'u. Dan musuhnya ahlul ilm itu adalah kebodohan. Musuhnya ulama adalah kebodohan. Nah, tapi musuh-musuh ulama merupakan kebodohan. Makanya Nabi, para sahabat Nabi, para tabi'in, dan orang-orang yang berjalan dengan jejak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan para sahabat itu mengajak manusia, di antaranya dari nyembah manusia menuju nyembah Tuhannya manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini muslimin muslimat ini berjalan dengan undang-undang Allah Subhanahu wa taala, aturan dari Allah Subhanahu
Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari ibadatul asnam, orang-orang terdahulu kufar Quraisy di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka nyembah berhala dengan dasarnya Nabi pengen ngajak, itu hal bodoh, itu jelek, itu kebodohan. Jangan lakukan, tinggalin, itu hal kebodohan. Itu musuh kami kebodohan itu. Melalui lisan para nabi dan para waris baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi pengen memberantas kebodohan itu. Jauhi kebodohan itu. Di antara bentuk kebodohan adalah nyembah berhala, nyembah patung. Sekarang pinter sedikit kata Nabi. Sekarang tidak langsung pinter-pinter dikit, jangan bodoh-bodoh gitu. Buat apa yang menyembah berhala? Tidak mendatangkan manfaat, bahkan mudarat mungkin. Nah, dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang benar sembah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mintai kalian, yang memberikan kalian rezeki. Naam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wal jahiluna li ahli al-ilmi a'da'u. Jadi musuhnya para ulama itu kebodohan. Ulama itu tugas visi misi mereka adalah memberantas kebodohan. Yang kafir diajak untuk masuk Islam, yang Islam yang belum ngerti diajari sama ulama. Nah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang orang sebenarnya dia tidak seperti Fir'aun. Nah, dia nggak kayak Fir'aun yang jelas-jelas ngaku Tuhan. Masya Allah, Fir'aun ngaku Tuhan, diikutin, ada pengikutnya. Nah, banyak lagi pengikutnya. Ngaku Tuhan nih. Nah, itu parah jelas. Nah, na'udzubillah, ngaku Tuhan. Tapi terkadang sebagian orang dia nggak ngaku Tuhan, tapi kayak dia itu ngaku Tuhan. Gimana gambarannya, Bet? Dia berani nentang, ini muslim atau muslimah. Dia berani nentang undang-undang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bikin undang-undang di atas hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum Allah bilang haram, undang-undangnya bilang halal, boleh. Nah, ini walaupun dia sekarang tidak langsung, dia nggak bilang saya ini Tuhan, tapi itu kayak dia di atas Tuhan, alhamdulillah. Sebab ini ada aturan Allah. Dia nggak mau terikat dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nggak mau hawa nafsunya diikat dengan aturan Allah. Di aturan Allah ini ada yang sholat. Nah, apa hal nggak mau sholat? Nah, walaupun dia nggak ngaku Tuhan, tapi kayak dia itu ngaku Tuhan karena melawan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min dzalik. Dan sampai kita ngaku Tuhan baik secara zahir atau secara batin. Secara batin yang seperti itu tadi ya. Melawan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih mengedepankan hukum manusia daripada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, syariat Islam mengharamkan LGBT. Nanti hukum negara manusia mengatakan itu HAM, asasi manusia dan lain sebagainya, dalil bla 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 yang mereka bikin, sehingga mereka beranggapan gak jadi masalah
kekal abadi di dunia. Orang yang nuntut ilmu, kemudian dia alim, setelah dia alim dia amalkan itu ilmu, dia ajarkan kepada orang lain. Sekalipun mereka sudah meninggal 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, masih disebut nama mereka. Al-Imam Syafi'i, ratusan tahun yang lalu udah meninggal, ribuan tahun yang lalu. Al-Imam Malik, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Al-Nawawi, Al-Imam Al-Rafi'i, Al-Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, mereka udah meninggal ratusan ribuan tahun yang lalu, tapi masih disebut nama mereka. Masih kita terkadang tersentuh dengan nasihat-nasihat mereka yang dituliskan di dalam kitab-kitab mereka. Qala al-Habib fulan, berkata Habib fulan, berkata Kiai fulan, berkata Imam fulan. Masya Allah, dari situ terkadang dari kitab-kitab mereka, nah, orangnya udah gak ada lagi di alam dunia ini, tapi kitab-kitab mereka masih ada, ucapan mereka ada di kitab-kitab mereka. Nah, kadang-kadang orang yang sudah meninggal lebih memberikan manfaat daripada orang yang masih hidup. Nah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fafus bi'ilmi, sungguh mulia orang yang berilmu itu. Nah, itu salah satu bentuk apa? Amal jariah mereka, ilmu yuntafa'u, ilmu yang bermanfaat. Masya Allah, bermanfaat di dunia. Sepeninggal mereka pun ilmu mereka masih bermanfaat, sehingga berkat sebab wasilah mereka orang mendapat hidayah yang di alam kubur. Maaf, udah gak ada ibadah lagi di dalam kubur, mereka masih mendapatkan pahala, kiriman pahala dari dunia. Nah, beruntung gak kira-kira orang seperti itu? Beruntung bukan main. Fafuz bi'ilmi, sungguh beruntung orang yang memiliki ilmu, mengamalkan ilmu, mengajarkan ilmu, seakan-akan mereka hidup selamanya. Walaupun jasad mereka sudah di alam kubur, seakan-akan mereka hidup selamanya. An-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya. Manusia ini hakikatnya meninggal kalau walaupun yang masih hidup meninggal kadang-kadang. Berapa banyak uang yang hidup jauh meninggal, dan berapa banyak uang yang meninggal jauh hidup. Nah, uang yang hidup jauh meninggal. Nah, dia hidup cuma jauh meninggal, tidak memberikan manfaat apapun. Nah, tidak dengan idenya, tidak dengan hartanya, tidak dengan sumbangsinya, tidak dengan ilmu, tidak memberikan manfaat apapun. Nah, bahkan wong-wong mungkin dilaknat sama wong-wong mati laut ini palak begitu. Mudah orang hidup begitu. Nah, hati-hati, tidak panjang umur dari doa terus itu. Ayo wong ini, tapi ngaku mati lah, mudah-mudahan rampes, mudah-mudahan mati dia. Bukannya memberikan manfaat, mudorot malah. Nah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berapa banyak nah yang sudah meninggal, cakung yang hidup. Mereka meninggal, para ulama ini. Nah, mereka meninggalkan kitab Rotibul Haddad misalnya, Imam Haddad. Masya Allah, Imam Haddad tidak meninggal, tapi bisa ngumpulin orang satu masjid dengan Rotibul Haddad. Ini luar biasa, padahal tidak meninggal, kayak orang hidup. Nah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang kita kejar ya, kalau bisa kita ini sepeninggal kita nanti, walaupun kita sudah meninggal, tapi kayak orang hidup. Diceritain orang itu baik-baiknya aja. Masya Allah si fulan, Masya Allah anak belajar ini dari si fulan. Nah, berkah si fulan, alhamdulillah dapat hidayah. Nah, ceritanya baik, kita sudah di alam kubur. Nah, Masya Allah, ini kita jadi. Nah, itu pun di dunia kalau kita bisa memberikan manfaat, kebaikan dengan apapun itu lebih baik lagi. Nah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekurang-kurangnya
hidup yo gitu yo kayak orang hidup, mati yo gitu kayak orang mati. Kurang-kurangnya gitu. Nah, cuma kalau bisa mati yo gitu, meninggalnya gitu kayak orang hidup itu kalau bisa. Bisa kurang-kurangnya kalau tidak bisa ya tadi lah. Nah, hidup yo gitu kayak orang hidup. Yo hidup lagi hidup sekarang tapi kan masalah. Pas mati ya sudah bisa memberikan manfaat dan jadi masalah. Nah, tapi kalau bisa mati pun bisa memberikan manfaat kepada orang yang ditinggal yang masih hidup. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang luar biasa ya. Di syair tadi Al-Imam Ali karramallahu wajhahu radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Baik. Warada an-Nabi diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, rakaatun min 'alim khairun min alfi rakaah min jahil. Satu rakaat dari orang yang alim itu lebih baik daripada 1000 rakaat dari orang yang jahil bodoh. Nah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Tapi tegas dari sini, alim di sini sekali lagi sering kami ulang ucapan ini, sering kali disampaikan. Alim dan di sini tidak mesti hafal Quran, tidak mesti hafal kitab-kitab hadis, hafal kitab-kitab mutun-mutun fikih dia paling tidak. Dia paham dalam bab sholat, berarti dia alim dalam bab itu sholat. Dia alim berarti dalam tata cara wudhu, berarti dia alim dalam masalah ini. Nah, la ilaha illallah. Makanya kalau orang berarti alim, dia tidak hafal Quran, tidak hafal hadis, tidak hafal kitab-kitab syariat, cuma paham masalah wudhu, masalah sholat, yang terkait dengan sholat, terkait dengan wudhu dan sebagainya. Kaitan antara keduanya, dia paham dengan hal tersebut. Satu rakaat yang dia lakukan itu lebih baik daripada orang yang jahil, daripada 1000 rakaat dari orang yang jahil. Jadi orang jahil tidak paham, tidak tahu tata cara sholat, tidak tahu tata cara wudhu. Sholat 1000 rakaat yang simfonik alim cuma serakaat, bagus banget tapi bagus ini. Serakaat cuma alim ngerti dengan ilmu, tahu dia. Nah, sudah jalan ke syarat-syarat itu, tinggal dia serahkan kepada Allah. Kalau Allah terima, alhamdulillah. Tidak, ala kulli hal, alhamdulillah juga. Nah, tapi dia berusaha cara sholat dia ini diterima oleh Allah dengan memenuhi syarat-syaratnya, memenuhi rukun-rukunnya. Sedangkan yang 1000 rakaat dari orang jahil tadi, dia bodoh amat, dia tidak tahu syarat, tidak dijalan ke sholat 1000 rakaat tak wudhu. Udah, sia-sia. Wajar ya, diriwayatkan dari Nabi Ma'dul sih masuk akal. 1 rakaat dari orang alim itu lebih baik daripada 1000 rakaat dari orang alim. Nah, bagaimana kalau 1000 rakaat dari orang alim? Bayangkan ini 1 rakaat saja dari orang alim lebih baik daripada 1000 rakaat dari orang jahil. Nah, bagaimana kalau 1000 rakaat dari orang alim? Masya Allah, pahalanya besar insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, qala Imam Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan, nah, qala Imam Syafi'i. Mana Imam Syafi'i? Ada yang pernah ke rumah Imam Syafi'i mampir ke Barat? Rumah Imam Syafi'i enggak ada. Sudah meninggal beliau. Masya Allah, qala masih dikutip di kitab-kitab. Berkata Imam Syafi'i, sehingga kita yang mendengar ini mendapatkan manfaat, faedah dari orang yang sudah meninggal. Pahala demi pahala yang dapatkan oleh Al-Imam Syafi'i. Setiap yang menganut madhab beliau, Masya Allah, beliau mendapatkan percikan lagi. Masya Allah, banyak pahala Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Beliau mengatakan, ajibtu min usratin laisa fihi man yakutu minal ulama. Aku heran keluarga mereka tidak ada satupun dari mereka itu ulama. Itu Imam Syafi'i aja. Nah, aku heran kadang-kadang Imam Syafi'i ini keluarga besar loh nih. Masya Allah, rami keluarganya nih, keluarga besar. Tapi dari keluarga sebanyak besar, katik satupun di antara mereka yang ulama. Masya Allah, kita bagus-bagus. Profesor, doktor, S1, S2, S3, S4, sekarang sudah S20, Samsung sudah S20 ya. Terus aku tidak tahu, walhasil banyak SS.
Sampai terdemam-demam dia saking banyaknya cash yang dia miliki ya. Banyak luar biasa, masya Allah. Nah, tapi ulamanya hati. Nah, yang alim tentang sholat hati, yang ngerti tentang zakat hati, yang ngerti tentang bagi waris hati, sehingga pas pokoknya tinggal berebut kepala. Hati ulama, hati ngerti syariat. Keluarga besar, masya Allah, luar biasa. Mereka bikin Imam Syafi'i heran, kok bisa lu ada minimal Imam Syafi'i itu yang mengaku ya minimal dari keluarga besar ada di siko jadilah siko jadilah. Nah, tak siapa dari keluarga besar itu nah siko ada jadilah. Nah, kalau galau-galaunya masya Allah lebih hebat. Galau-galaunya ulama luar biasa. Tapi sekurang-kurangnya Imam Syafi'i kayak ngomong minimal kamu cetak siko keluarga kamu ulama yang ada. Nah, sisanya basi cetakan ulama itu. Nah, karena ini penyelamat dunia akhirat. Nah, kalau yang lain mungkin menyelamatkan kita dalam urusan duniawi mungkin. Duniawi sebatas di dunia lain. Akhirat jangan habis. Nah, tapi kalau ulama kita cetak anak-anak kita jadi ulama. Nah, kita cetak anak kita jadi laki-laki yang soleh. Nah, imam. Kita cetak anak-anak perempuan kita jadi hafidhah. Nah, Al-Quran, ustazah, ada di antara mereka. Nah, ini luar biasa. Maka kita tahu, masya Allah, para hafidhah, mereka akan memakaikan mahkota pada orang tua mereka di akhirat. Nah, orang tua mereka yang mengajari mereka, yang menjadi sebab mereka hafal Al-Quran, itu di akhirat, masya Allah, anaknya memakaikan mahkota. Kemerdekaan itu. Nah, luar biasa di akhirat. Nah, anak ngasih mahkota kepada orang tuanya. Ini luar biasa ya. Nah, sehingga orang-orang yang melihat itu kripto pengen mendapatkan kedudukan tersebut sudah nggak bisa lagi mereka kembali ke dunia. Nah, bayangin ya. Itu orang tuanya yang nggak hafal Quran, anaknya hafal Quran, dikasih mahkota. Nah, orang tuanya mendapatkan mahkota dari anaknya. Kalau orang tuanya saja itu, bagaimana yang hafal Quran itu sendiri? Kedudukannya gimana itu? Ya, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, di sisi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kita usahain betul itu anaknya babu atau tujuh. Nah, cetak lagi sih kok. Nah, di sini kita jadi lama arahkan mana caranya dia gemar di situ. Nah, cari dulu. Nah, gemar. Mana kita bikin dia gemar? Yo, kita kan kadang dengar di Budapest itu seradio lah. Dia nak kemana kita dukung. Tapi bisa kita ngarah sebenarnya dari kecil. Nah, kalau dari kecil sudah kita tunjuk ke seluruh anak kita. Nah, apa ini kumpul baju Al-Quran, baju rutin adat, baju zikir, baju sirah Nabi, sejarah Nabi. Anak kita ini kok, masya Allah, apa ibu aku gawe belajar, pengen nak terakhir gemar dia, contoh kepada hal-hal itu. Nah, tergantung orang tuanya bagaimana ya. Nah, perlihatkan apa terhadap anaknya. Yang dijingoknya, masya Allah, apa bohong ibunya, ibu bohong abahnya, kau dia bohong galai, lama jadi tukang bohong dia. Nah, tukang maling, pengen jadi tukang bohong besar dia, koruptor sistem, nah korupsi, bohong dan lain sebagainya. Nah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih ada waktu ya, ada waktu. Jangan sampai kita nyesel di kemudian hari. Nah, jangan sampai kita nyesel dan kita tidak bisa balik lagi ke dunia ini. Sekarang masih bisa anak-anak kita arah untuk ilmu. Nah, dengarkan Al-Quran, dengar kepada mereka hadis-hadis bagi dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengar hikmah-hikmah kalam-kalam ulama auliya salihin. Nah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa kami sampaikan untuk sahabat dakwah yang ke-14 ini. Mudah-mudahan sedikit
Bapak Ibu saudara